Halo sahabat Amin Wijaya, apa kabar semuanya? Kali ini saya tetap dalam topik Prabowo Gibran kedua. Mengapa harus Gibran? Mengapa harus Gibran? Ya, sebelumnya saya menyandingkan antara Pak Mahfud MD atau Pak Prabowo dengan Mas Gibran, tapi saya lebih memilih dengan Prabowo Gibran. Kali ini yang masih sering ramai, masih di dalam perbincangan, yaitu Pak Prabowo Erick Thohir. Lebih bagus manakah antara Pak Prabowo Erick Thohir atau Pak Prabowo dengan Gibran? Di segmen pertama, saya sudah mengungkapkan Gibran di dunia internasional. Tentu saja, kita juga tidak boleh meragukan tentang Pak Erick Thohir di dunia internasional, karena beliau sebagai ketua PSSI dan penyelenggaraan MotoGP pun tertera juga nama Pak Erick Thohir di sana. Ada juga beberapa hal yang lainnya, tetapi kita ingat, ketika beliau menjabat sebagai ketua PSSI dan nama beliau juga jadinya terkenal juga di dunia internasional melalui dunia sepak bola. Tentu kita tahu PSSI dengan FIFA itu di seluruh dunia, sehingga banyak orang mengenal Pak Erick Thohir. Tetapi jangan lupa, ketika itu bukan hal yang positif menurut saya pribadi, ya. Nama Pak Erick Thohir di dunia internasional bukan hal yang positif, tetapi hal yang negatif, yaitu ketika Indonesia menolak tim Israel. Ya, hal ini menjadi pergunjingan internasional. Bagaimana dengan Gibran? Apakah ada hal-hal negatif di mata dunia internasional tentang sosok anak muda ini? Sampai saat sekarang saya masih belum mendengar hal yang negatif tentang Gibran. Hal yang positifnya salah satunya, salah duanya, salah tiga, asal jangan salah semuanya. Di segmen pertama saya sudah membawakan Gibran terkenal di dunia Timur Tengah, yaitu negara-negara Arab. Beliau juga dapat membawa pulang 300 miliar ya, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, dana untuk pembangunan masjid. Berbeda sekali dengan seorang gubernur yang memakai kas pemerintahan daerah sampai 1 T gitu. Gibran tidak. Tapi dari dunia internasional, dari dunia Arab, dia bawa 300 miliar tanpa pinjaman, tanpa harus dikembalikan. Dan itu di dunia internasional. Reputasi Gibran juga sudah dikenal, apalagi nama sang ayah telah mendapatkan hal yang positif di dunia internasional. Nama Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, ini akan banyak pengaruhnya sekali untuk suara dunia internasional. Mendukung dari pihak internasional akan lebih banyak condong ke Gibran dibandingkan ke Pak Erick Thohir, baik dunia internasional. Bagaimana dengan di dalam negeri? Tentu saja suara Pak Erick Thohir bisa diraih melalui penggemar sepak bola. Tidak bisa dianggap remeh. Penggemar sepak bola sangat begitu banyak di Indonesia. Akan tetapi, apakah para penggemar sepak bola akan semuanya memilih Pak Erick Thohir? Penggemar sepak bola bukan hanya orang-orang yang menggemari sepak bola hanya dari satu partai saja. Dari banyak partai, dari banyak agama, dari banyak suku, ras dan adat. Belum tentu mereka, penggemar para sepak bola semuanya ini, bersatu
suaranya diberikan kepada Pak Erick Thohir? Belum tentu. Tetapi suara Gibran bisa didapat dari para pengagum atau penggemarnya sang ayah, yaitu dari suara-suara relawannya Pak Jokowi. Ini tidak main-main. Suara ini masih sangat diperhitungkan orang-orang yang sangat begitu mengagumi Pak Jokowi, dan Gibran bisa mengambil suara dari sini. Bisa mengambil suara dari sini. Saya kira suara dari sini mungkin akan terpecah, ya, tapi tidak terlalu banyak akan ke sebagian Pak Ganjar. Tetapi dari sini saja, ya kan, antara Pak Erick Thohir maupun Pak Gibran, tentu saja Gibran lebih jauh menguntungkan ketika disandingkan dengan Pak Prabowo dibandingkan Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir. Saya adalah salah satunya, ya, yang mengagumi sosok Gibran. Walaupun sebenarnya, mohon maaf Pak Prabowo dan orang-orang Pak Prabowo, saya 2 kali saya tidak memilih Pak Prabowo, bahkan saya sangat menentang, saya memilih Pak Jokowi. Tetapi sosok anak muda yang satu ini, saya melihat sepak terjangnya, saya melihat karismanya. Ya, beliau Gibran baru muncul, sangat bersinar, sehingga banyak direbutkan banyak orang. Lalu ya sempat terjadi polemik sekarang. Bagaimanapun juga menurut saya, ya, ketika sang adik Kaisang sudah ke PSI, mau nggak mau, mau tidak mau, ini hanya opini saya, mungkin bisa salah. Juga teman-teman saya yang dari PDIP ataupun apa, jangan terlalu negatif thinking, ya kan, ini hanya opini saya. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Sepertinya Gibran memang harus keluar dari PDIP. Dan kita udah menjadi rahasia umum, ya kan, ada gap, ya mungkin saya salah, tolong dimaafkan, antara Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dengan Ketua Umum PDIP Bu Megawati. Saya agak melihat sedikit ada gap gitu. Alangkah sayangnya kalau kesempatan emas ini, ya, tidak diambil oleh Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai pasangan Capres dan Cawapres di 2024. Kesempatan tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Tapi kalau kesempatan ini diambil, ada kemungkinan besar 2029 atau bahkan sebelum 2029 Indonesia memiliki presiden muda dari generasi milenial, generasi muda. Apakah ini benar-benar bisa terwujud? Masih terlalu panjang kayaknya. Oke guys, nantikan di Prabowo Gibran sesi ketiga. Salam damai, salam Indonesia, salam Pancasila. Mari wujudkan Indonesia yang penuh damai sejahtera, Indonesia yang penuh cinta damai, Indonesia yang penuh toleransi di tahun politik ini. Mari jaga persatuan Indonesia. Apapun pilihanmu, kita sama-sama Indonesia. God bless Indonesia. Bye-bye.